Karena kalau buat saya pribadi dan kartu saya tetap bilang bahwa untuk Ariel Noah, Luna Maya adalah jalan untuk kembali. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, setelah saya sebenarnya nggak ngeh tentang Ariel dan Dina Lorenza ini. Saya ngeh setelah banyak orang berkomentar di video saya yang membahas tentang pertemuan Ariel dan Luna Maya. Dan setelah saya melihat videonya, ya Allah. Oke, kita langsung akan lihat di sini. Tapi mohon di sini para emak-emak jangan baper dulu, karena saya ngerti banget Dina Lorenza ini mewakili perasaan emak-emak, karena dia juga udah emak-emak. Oke, nah kita langsung akan lihat di sini. Dari kartu yang pertama, kita akan lihat sampai kartu ke-10, kira-kira jodoh atau enggak, bakal panjang atau enggak. Yang sudah berharap mereka jodoh, ayo jangan cuma nonton, komen di sini. Saya mau tahu, saya pengen tahu komentar kalian semua, karena sejujurnya saya saat nonton video YouTube, saya tuh nggak langsung nonton videonya. Saya pasti baca komennya dulu, sehingga saya bisa mengerti ini frame-nya akan seperti apa. Semua video. Dan kita mulai dari video yang pertama. Ini tuh ternyata berawal dari konten masak-memasak di channel ini artis-artis jadul. Saya bilang jadul karena ya ini artis tahun 90-an. Ada Windy, ada Cut Keke, dan ada Dina Lorenza. Kalau ternyata kalian semua ini punya saudara atau seumur saya, umur saya 44 tahun. Dina Lorenza ini kelahiran 75, 2 tahun di atas saya. Jadi ya pasti yang suka sama dia ini ya seumur-umur saya nih. Jadi kalau saya boleh bilang di sini artis-artis jadul ngumpul bikin konten YouTube terus kemudian mengundang Noah. Nah, dasarnya memang Ariel ini kan sedang dicariin jodohnya sama netizen. Dina Lorenza di antara bertiga yang single cuman dia. Nah, kejadianlah ini tadi. Dan seperti apa yang biasa terjadi kepada netizen di Indonesia yang maha semuanya ini tadi, akhirnya mereka ini dijodoh-jodohin. Sehingga kalau saya bilang, ini sebenarnya mereka berdua di awalnya ini nggak punya perasaan apa-apa, tapi karena dicie-ciein, kalau istilahnya anak-anak sekarang bilangnya di shipping, padahal saya nggak ngerti friendship, sebenarnya ship itu kan ada banyak ya, tapi ngomongnya di shipping di sini. Nah, ini terus kemudian membuat baper semua orang. Dan berharapnya di situ kalau saya baca komen, aduh semoga menikah, semoga ini, gimana mungkin orang baru istilahnya baru akrab ketemu terus diharapkan menikah. Mereka berharap kalau kehidupan yang terambil di YouTube ini sama kayak di sinetron-sinetron gitu loh. Tapi ya sudahlah ya. Toh kan nonton sosial media ini gunanya untuk pelarian dari masalah hidup yang tak kunjung kelar dan kenyataan yang lebih kelam, yang mana kalau ternyata kelam hubungi saya akan bukakan kartunya untuk kalian. Tapi kembali lagi di sini, ini sebenarnya awalnya dari hanya sebuah konten dan terus menuju ke sesuatu yang ya sekarang ini dibicarakan oleh kalian semua. Hampir sama dengan BCL kemarin, yang pada kenyataannya sekarang pun ya nggak ada apa-apa sama BCL. Tapi yuk, nggak masalah, kita akan lihat Ariel dan Dina Lorenza kira-kira akan seperti apa. Cuman kalau memang melihat Dina Lorenza ini kayaknya wife material banget atau girlfriend material banget untuk Ariel Noah. Nazrul Ilham ini kayaknya memang suka sama, nih kalau cowok-cowok bilangnya sorry, bukan arti yang negatif ya, tapi maksudnya di sini adalah yang di sini tuh kalau saya bilang adalah wanita yang dewasa, usianya tuh sebenarnya masuknya tante ya, jadi 40-an seperti itu. Karakternya mungkin akan mengingatkan kepada ya karakter-karakter Ariel yang sebelumnya. Kalaupun ternyata dia ini menyukai wanita, yang saya lihat ini wajahnya itu wajah-wajah yang dewasa, wajah-wajah yang ya kalau keturunan bule ini kan cenderungnya lebih dewasa ya wajahnya, lebih mature dibandingkan usia yang sebenarnya. Sehingga kalau lihat Dina Lorenza ini kalau sekilas kayak Luna Maya kalau dihijabin, iya nggak sih? Nah, sehingga saya curiga sebenarnya saat Ariel Noah ada di situ dan terus kemudian dia salting, itu bukan karena mungkin perasaan, karena kalau cowok terus punya perasaan cinta langsung secepat itu kayaknya mustahil ya. Tapi mungkin kayaknya lebih ke Ariel dulu mungkin ngefans sama Dina Lorenza. Mungkin kayak saya juga, kayak anak-anak seusia Ariel saya dan yang lainnya yang nonton beliau ini di sinetron, di film-film itu yang pengen nih punya nanti pasangan yang seperti itu loh. Mungkin juga Ariel punya hubungan asmara dengan Sophia Latjuba. Mungkin karena dulu Ariel ini mengagumi dan ngefans sama Sophia Latjuba itu sendiri. Nah, tapi kalau ditanya apakah dia menolak atau tidak, saya pikir sih
Ariel di sini karena melihat sosok Sophia Latjuba ini tadi mirip sama seseorang yang dia pernah punya hubungan serius sebelumnya. Luna juga ternyata mirip juga. Jadi kalau saya pikir di sini dia akan mengikuti alurnya. Jadi kayak kalau seandainya ya udahlah di jodoh-jodohin ya ayo. Dina Lorenza pun ditanya sana sini juga Ariel juga nggak keberatan kayaknya. Ariel pun juga kayaknya dalam beberapa pekan ke depan atau mungkin bulan akan tetap ditanya-tanyakan permasalahannya tentang ini tadi. Atau jangan-jangan Luna Maya gerak cepat untuk segera ketemu sama Ariel di acara tersebut gara-gara sudah dijodohin sama Dina Lorenza dan merasa was-was di sini. Nah, kita harus curiga di sini, tapi yuk kita jangan bahas Luna dulu. Nanti ada yang marah di sini karena kita sekarang membahas Ariel dan Dina Lorenza. Yang saya pikir ya kalau ditanya keduanya ini, kalau Ariel mau jalani ini sebenarnya ada banget kalau jodoh, bisa aja berjodoh karena semua faktor-faktornya ini memang centang untuk apa yang diinginkan oleh Ariel Noah. Dan memang Dina Lorenza ini cocok semuanya. Semuanya tuh oke kayaknya. Janda, single, usianya lebih dewasa daripada Ariel di sini. Mungkin Ariel juga memiliki satu keinginan untuk memiliki pasangan yang fitur atau karakternya itu lebih mature daripada dia. Dan kalau ini dijalani sebenarnya masih sangat mungkin memiliki jodoh. Karena kemarin pun sama Sophia Latjuba pun ya ternyata kan lumayan agak lama kan di sana. Nah untuk Dina Lorenza sendiri saya pikir sih setelah sekian lama ini nggak kedengeran, terus kemudian sekarang ini muncul, ya dia yang paling diuntungkan di sini. Dan kalaupun ternyata harus jalan sama Ariel, walaupun mungkin kalau saya lihat bukan tipenya dia, tetapi untuk seorang wanita usianya sudah 45 tahun lebih, tahun ini 46 mungkin, dan terus kemudian dijodoh-jodohin dengan ini the most talk about handsome bachelor se-Indonesia gitu. Kalau saya pikir sih ya pasti dia nggak keberatan dan ya mau-mau aja. Langsung tipenya bisa dirubah di sini. Dan kalaupun dia ditanya, makanya dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak, tapi malu-malu aja. Dan dia memainkan perannya dengan baik. Kalau saya pikir kalau ternyata para supporternya di sini ini mendukung, ini sangat bisa untuk jadi beneran. Dan kalaupun ternyata menuju ke pernikahan, kita akan lihat di kartu berikutnya. Dan di sini saya lihat dari kartu The Seven of Pentacles, nanti akan terjadi banyak hal yang diinginkan. Ketemu lagi jelas. Akan ada sedikit goda-godaan sama kayak BCL sama Ariel kemarin itu, tapi kali ini kalau mengarah ke pernikahan kayaknya kok enggak. Jadi seperti ini lebih kayak kalau anak-anak remaja sekarang umur 25 tahun ke bawah itu tadi bahasanya shipping, nge-ship. Jadi kayak ini kayak dijodoh-jodohin, tapi ini akan tiba-tiba ya hilang aja gitu nantinya. Karena kalau saya lihat ini nggak mengarah ke pernikahan. Kenapa seperti itu? Karena saya pikir Ariel ini masih punya pikiran. Kalau ternyata dia nanti harus menikah, sepertinya karirnya akan redup. Nah, ini yang mungkin sangat-sangat mengganggu di pikirannya Ariel. Dan dengan Noah yang selama ini ya sebenarnya udah 20 tahun lebih, kalau saya pikir ya sudahlah saatnya untuk mungkin pensiun atau apa. Ariel ini masih pengen menebarkan pesonanya, ingin mendapatkan ketenaran yang lebih dan berkreasi dengan lebih baik lagi. Dan gak ada salahnya karena kondisi seperti ini juga baru kejadian sekarang ini. Dan saya pikir Ariel memang memiliki karisma yang dibutuhkan. Dan jika memang ini yang harus dilakukan, sepertinya dia akan menunda selama mungkin pernikahannya agar karismanya ini akan tetap terjadi. Kalau wanita-wanita yang nggak resmi, saya pikir sih kayaknya banyak. Bener nggak Mas Boril? Sehingga jika ditanyakan adakah kemungkinan menikah, tetap ada. Karena saya bukan Tuhan, kalian pun juga. Dan tidak ada satu orang pun yang akan bisa menerjemahkan masa depan di masa sekarang. Tapi jika ternyata ini akan terjadi pernikahannya, maka sebenarnya Ariel di sini sudah harus siap untuk ya selesai dalam karir ngebandnya. Mungkin akan lebih menjadi produser atau seseorang yang ada di belakang panggung, ya walaupun sesekali dia akan ngeband. Nah, apakah Ariel mau mempertaruhkan masa depannya untuk pernikahan atau sesuatu yang lebih serius dengan seseorang yang baru ditemuinya seperti sekarang ini? Karena kalau buat saya pribadi dan kartu saya tetap bilang bahwa untuk Ariel Noah, Luna Maya adalah jalan untuk kembali. Dan saya pikir sampai sejauh ini belum ada yang bisa menggantikan, dan saya masih berharap Mbak Bulan ini yang akan menjadi penutup semua petualangan Ariel dan akan menemaninya sampai akhir hayat nanti. Apakah itu betul? Kita nanti akan lihat. Tapi untuk Dina Lorenza, yuk kita nikmati saja, kita doakan saja yang baik-baik semuanya. Kalaupun ternyata iya, alhamdulillah. Enggak juga jangan terus omongin yang enggak di sini. Yuk kita doakan yang terbaik, yang penting agar mereka berdua tetap berkarya. Kita pun juga demikian, dan semoga semua hal yang baik terjadi pada semua orang yang mendoakan orang yang lain seperti kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.